Jadi Mas ini adalah jebolan kado kita. Iya. Terus kalau yang mahal ya itu yang belakang itu Kappa itu kertasnya. Ini? Ini kok mahal? Lebih mahal itu, kartonnya lebih mahal itu. Oh tebal ya? Kenapa? Namanya kertas apa Mas? Napura Bambua. Napura Bambua? Iya. Oh. Itu impor Mas, belinya aja inden ini Mas. Yes. Ini teman-teman yang ingin usaha seperti ini, tipsnya apa Mas? Tapi masih kurang ada skatnya harusnya nanti. Oh ini hasil jadinya. Iya. Halo, ketemu di channel saya kembali, Syam Danarta. Semoga nggak bosan ketemu saya terus ya. Hari ini saya mengunjungi usaha pembuatan box kertas. Seperti kita lihat ini adalah Gria Box. Jadi kalau mau kontak pemiliknya ada di sini, tapi nanti juga saya selipkan di deskripsi juga. Jadi yang saya datangi adalah pengrajin, saya sebut pengrajin, pengusaha ya, pengrajin pembuatan box dari kertas. Jadi untuk box itu ada bermacam-macam seperti box kertas, box triplek, dan box packaging. Kalau ini yang saya datang ini kali ini adalah box kertas. Kalau box triplek seperti ini, kalau box packaging yang biasanya untuk online shop itu seperti ini. Oke, seperti apa isi dari usahanya pemilik dari Gria Box ini? Mari ikutin saya ya. Oke, kali ini udah ketemu dengan Mas Agus Eko Santoso selaku pemilik dari Gria Box ini. Ini bukan berarti Mas Agus nyuekin saya, enggak, supaya saya nggak mau mengganggu juga beliau baru bekerja. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol gitu nggak apa-apa ya Mas? Boleh, ya? boleh. Jadi asik aja ya Mas ya? Iya. Karena orderan Mas Agus ini sedang deadline, jadi mohon dimaklumi ya. Oke Mas Agus, ini saya ngurusin sebentar. Mas Agus, ini Masnya berdiri di rumah ya nih ya? Iya, di rumah. Di rumah, sejak di rumah usaha box kertas ini tahun berapa Mas? Anak saya umur sekitar setahun tuh berarti 2011. Berarti sudah terhitung 10 tahun ya? Iya, sekitar 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, sebelum mendirikan usaha box ini Mas, dulu backgroundnya apa? Ya, semuanya pernah sih. Di sini kan kerajinan perak banyak Mas. Saya perak juga pernah. Perak Mas, peraknya di mana Mas? Di bagian pengecoran atau finishingnya? Dari mulai awal, mulai pembuatan awal sampai finishing dulu pernah bisa. Itu masih muda itu masih ya? muda, belum nikah istilahnya. Belum nikah, masih bujangan ya? Iya. Tapi sudah punya pacar Mas? Terus sablon juga pernah dulu. Sablon kaos, sablon kartu nama kayak gitu, kertas, stiker juga pernah. Oh, sempat merintis ke arah sana juga ya? Iya. Terus terakhir diajak temen itu masuk ke ini bidang box ini. Box ya? Langsung ke box kertas itu? Iya, box triplek segala malah belum pernah saya. Belum pernah? Belum pernah. Jadi memang dari awal sudah memegang langsung bergelut di box kertas ya? Iya, karton ini Mas. Karton ya? Bahan dasar karton. Karton atau kertas gitu ya? Iya. Itu di mana Mas kalau boleh tahu? Di kado kita Mas. Kado kita? Nah, jadi Mas ini adalah jebolan kado kita. Iya. Kado kita tuh toko packaging ya Mas ya? Iya. Itu yang legendaris di Jogja. Itu dulu, itu udah lama ya Mas ya? Udah lama. Jadi Mas ini adalah dulu bekerja di kado kita. Di kado kita. Dari sana Mas mendapat banyak pengalaman untuk membuat box ya? Iya. Kemudian di sana berapa tahun? Sekitar 9 tahun sampai 10 tahun saya Mas. Lama juga. Lumayan lama. Betah, berarti salary di sana cukup ya Mas ya? Iya. Dari pengalaman. Biasanya kalau ada pekerja yang awet di suatu perusahaan, biasanya pemiliknya baik, gitu ya Mas? Iya, baik ya. Baik. Biasanya gitu. Cuman tiba-tiba kenapa Mas memutuskan untuk resign, bukan keluar ya? Dulu tuh pas waktu masih kerja di sana, kebetulan ada temen yang minta bantuan buat box. Awal mulanya seperti itu, terus lama-lama kok orangnya itu terus mau buat terus gitu loh. Terus akhirnya ya usaha di rumah lah, daripada bagi waktunya susah kan Mas. Jadi kerja di sana, kerja sini ya. Ini nggak apa-apa Mas, saya pukul-pukul nih. Gimana? Mukul-mukul ini nggak apa-apa Mas. Selama nggak pukul saya nggak apa-apa Mas. Ini sebenarnya basicnya buat nih box triplek juga, pakai kancing-kancing kayak gini. Cuma dia karton ya? Iya.
Ini sampai mana ya? Saya ngeblank. Oh iya, dari teman Mas itu ya, terakhir itu ya. Ya, Nah, itu masuk. Mas bisa memutuskan membulatkan tekad untuk aku harus usaha sendiri. Itu awal mulanya sih pertama yaitu membagi waktunya kerja di rumah sama di kado kita nggak bisa, susah. Akhirnya terus punya keinginan usaha sendiri ya. Awalnya ya susah nyari masukin kartu nama ke toko-toko gitu. Oh ya, zaman dulu Mas, zaman belum, dulu ya, Mas, ya, itu ya. sosmed belum banyak istilahnya. Terus akhirnya ya lambat laun dari mulut ke mulut, kalau tahu sini usaha gini ya, Ya. terus pada ke sini. Terus kalau sekarang ya kebantu itu sosial media itu Mas. Sosial media, ya. Nah, sejak itu karena sudah ada datang banyak klien datang berdatangan, akhirnya membulatkan tekad untuk usaha di rumah sendiri. Iya, Ya. usaha di rumah sendiri. Tahun 2011 itu ya. Iya, sekitar 2011. Oke, mantap. Itu udah menikah, Mas? Gimana? Udah menikah itu? Udah. Anaknya udah umur setahun. Oh, udah setahun. Oh, ya memang sudah ada dorongan untuk itu. Iya, Ya. heeh. Itu berat nggak memutuskan untuk membulatkan tekad usaha buka di rumah sendiri? Berat sih Mas. Berat. Awalnya emang berat. Harus nyari lubang kan Ya, istilahnya. tapi nggak kali lubang tutup lubang. Iya. Mas, ya. Nggak ada. Oh ya. Ya pakai sih itu Mas. Oh, pakai juga loh. Pakai juga lah. Ya itu wajar sih Mas. nggak apa-apa. Wajarnya. Tapi lancar ya Mas ya? Ya alhamdulillah selama ini ya lancar-lancar aja. Oh, siap. Nah, ini sejarahnya Mas Agus seperti itu. Sekarang, ini Mas baru ngapain ini? Ini mau buat box, kebetulan ini dimintain bantuan warga untuk muter keliling buat infak tuh Mas. Oh iya, box makanya kok aduh lupa ini apa? Ini buat infak, mau buat Ya, ini kotak kira-kira infak. seperti ini boxnya ya. Boleh di itu ya Mas. Boleh, monggo. Iya. Jadi box kertas itu adalah seperti ini, bukan triplek ya, kertas. Untuk box menurut pandangan saya, box kertas pengerjaannya lebih sulit karena satu dia butuh telitian tinggi Mas ya. Iya. Sama kalau bahasa Jawanya itu rajin ya, apa namanya? Telaten Bahasa Jawanya. Kalau telaten bahasa Indonesianya rajin ya? sama ya? Telaten nggak? Apa ya? Bahasa Indonesianya telaten dia. Ya, yang ngesut kurang tahu juga. Ya pokoknya rajin. Karena kalau dia meleset sedikit pengelemannya kelihatan Mas. Iya, harus milih pun harus dihitung nih Mas. Iya. Pengerjaan box kertas. Nah, sedangkan kalau untuk SDM susah juga ya Mas ya. Susah Dalam Mas. arti nggak semua orang bisa. jadi makanya untuk order misalnya Mas baru full itu terpaksa stop order ya Mas, plus order ya. Antri lah kalau Iya, mau antri antri ya. harus antri. Karena memang ada kendala di SDM itu ya. Iya. Maksudnya Mas mau ngerekrut karyawan, sedangkan pekerjaan karyawan itu kurang bagus, nanti malah membuat masalah ya. Gitu. Iya, harus benar-benar belajar dulu. Aku jadi salah ngomong ya. Ini saya diskusi bukan wawancara. Jadi kalau ambil lem dulu ya Mas. ya, oh ya siap. Ini apa ini? Oh itu lem kastol. Oh iya, untuk lemnya apa aja Mas yang pakai itu? Selain kastol? Ini saya lem super. Maksudnya super? Boleh Mereknya. Oh mereknya super. Tapi lem super. masuk golongan kastol ya? Kayak lem kastel itu. Sama apa Mas? Lem yang digunakan? Lemnya yang satunya lem fog putih. Lem fog putih itu berarti lem kayu ya? Buat, iya lem kayu. Buat kayu. ngover ini kertas-kertasnya ini. Oke, boleh ditengok ini baru proses pengelimanya seperti ini. Tuh. Tuh, dari pergerakan tangannya Mas Agus sudah kelihatan tegas. Biasanya kalau misalnya baru pemula tuh ragu-ragu ya Mas ya. Dia tegas. Udah kerjaannya ya Mas. Udah berapa tahun ya? Ya 10 tahun Mas itu kan Iya, ya. betul. 10 tahun di kartu kita, 10 tahun di rumah sendiri ya. Iya. Itu kan sudah masuk puluhan tahun ya. Dari lacang sampai punya anak 2 ini Mas. Ya. Nah, untuk harga ini yang Mas buat ini kisaran berapa ini? Dari speknya ini apa aja Mas? Ini kertas Ini kertas, ini karton. Karton, ya. Dalamnya ini Samson. apa Mas? Lapisan dalam Samson. Samson. Kertas ya. Samson. Iya. Terus luarnya ini fancy. Feng Fancy Shui. itu Royal Classy Paper. Fancy. Oh, fancy. Iya. Fancy. Ini ukuran Ukuran 20 kali 20 nih. 20 kali 20 dengan kancing plating emas ini ya. Plating, iya. Di harga berapa Mas? Ini ya sekitar
35. 35.000 untuk ukuran segini 35. Iya, sekitar segitu. Harganya layak, tidak mahal, tidak murah, tapi layak. Ya bukan layak, pantas ya Mas. Pantas. Nah, selain kertas yang Mas pakai itu apa aja? Karton, mika. Oh, mika juga pakai. Mika, ya? iya pakai. Kemudian Mika. Nah, ini kalau bahan-bahan cutter segala ini. Isi cutter ini. oh itu pembantu ya? Iya, Maksudnya pembantu. yang kertasnya dulu apa? Kertas yang impor, bludru. Kertas impor. Ya. Kita nyebutnya kertas impor ya. Kertas impor ya. Bludru. Ya, itulah Mas. Ya, masih ini marga. Kertas marga ini ya. Ya. Namanya kertas marga. Ya, masih. Kemudian lingkungan itulah. seperti ini kertas Itu Samsonnya itu. Samson ya ini ya. Terus kalau yang mahal ya itu yang belakang itu kapa itu kertasnya. Ini? Ini kok mahal? Itu lebih mahal itu, kartonnya lebih mahal itu. Oh tebal ya? Kenapa? Tebal. Mahal kenapa? Lebih solid Mas kayaknya. Lebih kuat. Tapi emang harganya ya lebih mahal. Iya. Per lembarnya bisa selisih 10 ribuan. Kertas termahal yang Mas pakai apa? Kertas yang ada orderan maksudnya? Ini Napura Bambua, perlu tak lihatin? Boleh. Ini nggak ngerepotin ya Mas, saya selama sembari Masnya kerja ini. Ini kertasnya ini. Mahal. Ini namanya kertas apa? Kertas Napura Bambua. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kertasnya ada kayak serat-seratnya itu. Ada serat-seratnya gini. Namanya kertas apa ini? Napura Bambua. Napura Bambua. Iya. Oh. Itu impor Mas, belinya aja inden ini Mas. Harus nunggu 1 minggu. Iya. Ini cincinnya bonus Mas. Bonus. Buat saya ya. Iya. Ini juga sama ini yang versi single. Ini yang versi itu yang premium Mas itu. Box premium itu. Yang versi double ya. Jadi ini yang gede. Ini kalau misal ukuran yang ini Mas, ini dijual berapa nih? Itu 50.000 per 50 pieces. Per minimal 50 ya, pieces. Ukuran saya lupa. Ini kira-kira ukuran 12 kali 8. Kemudian yang ini Mas, yang itu sekitar 110.000. 110.000. Ini rapi loh teman-teman. Lihat dari buatannya ini. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Mohon maaf kalau nggak kelihatan. Jadi dari lipatan-lipatannya ini luar biasa dengan harga yang ini rapi ini. Buat teman-teman yang misalnya pengen usaha seperti ini, syaratnya satu sih ya, harus telaten ya. Ya. Belajar dulu. Iya, telaten. Ini termahal. Iya, kertasnya termahal itu. Kemudian order ini juga mahal ini Mas. Oh ini bludru? Bludru. Tapi bludrunya impor juga. Bludru impor. Itu per meternya juga paling mahal itu. Ini semoga kelihatan ya. Ini bludru. Kelihatan ya. Tapi ini seperti bludru pada umumnya, cuman kata Mas Agus ini bludru impor, saya kurang tahu bedanya ya. Bedanya itu dalamnya ada kertasnya Mas. Oh betul. Lapisan kertasnya. Kalau ini Mas, yang realnya yang kertasnya ini. Nah, ini baliknya ada kertasnya ini. Oh iya. Kalau yang aslinya kan kain semua. Kira-kira ini kertas, ini bludrunya ya? Iya, jadi nempel ke boxnya lebih mudah Mas. Oh, jadi lebih membantu ya? Lebih membantu banget Mas. Iya, ini kertas, ini bludrunya. Jadi memang mau lebih membantu, misalnya dikasih lem apa, nanti tempelkan ke kertas, ya, lebih memudahkan ya. Lebih mudah. Cuma harganya berapa kali lipat ya? 4 kali lipatnya. 4 kali lipat? Iya. 10.000 ini 40.000. Normalnya bludru itu 25, ini 100 lebih 136 per meternya. Dan kalau misalnya klien minta material ini, mereka bisa ngerti ya? Ngerti ya, ini yang ini langganan Kak Mas ini. Oh iya, jadi dia bisa ngerti. Ini saya taruh sini Mas ya? Iya, monggo. Oh, luar biasa. Jadi kelihatannya kertas juga kadang modalnya banyak Mas. Kalau pas impor-impor gitu. Yes. Ini teman-teman yang ingin usaha seperti ini, tipsnya apa Mas? Selain telaten tadi. Apa ya Mas? Tipsnya apa ya? Rasa bingung Mas. Nanti stres sendiri ya. Iya. Saya juga bingung. Ya mendalami aja Mas, mendalami kayak gini, mendalami pekerjaannya aja. Iya. Karena teman-teman ini peluangnya masih terbuka lebar. Iya. Karena yang saya sebutkan tadi, untuk merekrut karyawan susah. Karena SDM tadi Mas ya. Iya. Tidak semua orang yang bisa. Dan pasti antri ya.
lumayan, Mas. Ya, jadi misal pekerjaan misalnya Mas Agus nih kerjaannya baru antri. Jadi ada klien lain mencari pengusaha box kertas yang membutuhkan pembuat box kertas itu ya Mas ya? Iya, Ya, semisal nanti pasti saling membantu dalam arti Mas Agus penuh antri gitu, nanti bisa dilempar ke pengrajin kertas box lain, karena banyak pengusaha atau pembuat kertas box itu hasilnya tidak rapi itu banyak. Asal jadi itu banyak, cuman yang rapi lebih sedikit. Saya tidak ngomong banyak ya, lebih sedikit, karena ini peluang. Mari teman-teman, kalau misalnya selain dari Jogja pun itu bisa. Ini kebetulan saya ngeliput Mas Agus nih di Kota Gede Jogja, dan kebetulan saya mengenal beliau juga ya, jadi saya gangguin beliau ini untuk itu. Padahal dulu saya cita-citanya sablon loh, Mas. Sablon, pengen usaha sablon, iya. Ya, tapi ya nggak aku kesampaian. Udah terdampar di kita, iya, kado kita maksudnya. Kado kita itu udah nyaman. Itu alat tadi saya belum menyebutkan alat pembantu yang Mas gunakan apa aja? Cutter, ya cutter, terus penggaris. Bentar, penggaris ya. Penggaris umumnya penggaris panjang nih. Ya. Cutter, siku. Penggaris L ya. Gunting yang pokok ini, Mas. Ya. Sama Ada ya? Sama kuas untuk ngelemnya. Ngelem ya. Sama itu aja. Iya. Nah, pembantu yang lainnya ini kan kalau dia nggak pakai kancing kan nggak perlu. Pakai palu gitu ya. Pulpen lah. Cuma ini sederhana sih, Mas, sederhana. Ya. Wah, tontonannya Mas Agus berbobot. Deddy kok buset itu. Kok buset. Sembari membuat dan sembari menonton YouTube-nya Deddy kok buset. Ini saya lihat hasilnya. Monggo, boleh ya. Mau dikeluarkan? Oh, nggak usah sendiri ya. Jadi kira-kira buatannya Mas Agus seperti ini. Kelihatan ya? Ini itu ya Mas ya, apa namanya, saya lupa istilahnya. Hot print ya, iya. Dia hot print. Jadi misal kalau ada klien memesan hot print bisa printkan itu ya? Hasilnya kayak gini, Mas, tapi masih kurang ada skatnya harusnya nanti. Oh, ini hasil jadinya. Ya. Oh ya. Ini hot print tadi. Kalau luarnya ad paper cetak, ad paper biasa. Ini ad paper ya. Jadi ini box ini begini Mas ya? Iya. Oh iya. Ini di Lego berapa? Harga berapa Mas? Misalnya untuk kemarin pesan sejumlah 40 pieces itu 35.000. 35.000. Ini nanti masih ada skatnya di dalamnya ya. soalnya. Kembali lagi harganya layak. Tidak murah, tidak mahal. Worth it lah. Dalamnya masih ada ininya nih. Nah, sini. Oh, masih ada skatnya. Oh iya. Itu skatnya. Ya. Ini sini Mas ya? Iya, sekali nggak apa-apa. Ini nggak jatuh kan? Oke. Kemudian ini sama ya? Iya. Oh beda? Oh sama? Belum itu kebetulan mau buat kayak gini Mas, yang dalam ini. Oh iya, seperti ini ya? Nanti ada nikahnya. Pakai nikah gini ya? Oh iya. Kalau ini sih banyak sih kayak gini. Ini buat display ya nanti ya? Itu pesanan buat apa? Lebaran ini apa namanya? Parcel. Oh. Ya. Kemudian klien terbesar yang pernah Mas kerjakan? Maksudnya pernah mendapat orderan klien terbesar apa Mas? Paling terbesar itu pernah buat tempat undangannya, nikahnya, anaknya wali kota mana ya? Daerah Jawa Timur gitu Mas. Oh, siapa ya? Saya juga lupa. Lama ya tapi ya. Ya sekitar setahunan Mas, sudah setahunan. Tadi ada telepon sih, tapi nggak apa-apa. Biarin aja. Udah setahunan ini. Iya. Jumlah berapa Mas? 1.500. 200 box ya? Iya. Itu Masnya kerja sendiri atau enggak, sama teman sih? Sama teman ya? Bantu. Oh, yang sudah pengalaman juga ya? Iya. Udah jadinya kayak gini Mas. Itu dia pertimbangannya kalau misalnya ada orderan banyak. Mengerahkan SDM tidak bisa asal ya Mas. Iya, pilih-pilih karena misalnya kalau minta tolong tetangga ternyata dia tidak biasa memegang kertas, tambah merepotkan nanti Mas. Karena rusak semua ya Mas. Iya.
Oh, Ini udah gitu. jadi mas. Oh, jadinya seperti itu ya. Ya, infak, ini kotak infak. Jadi kalau ingin infak supaya lebih aman pakai gembok supaya tidak dicolong maling misalnya di masjid ya mas. Tapi ini Bapak histeria massa gitu. Karena saya belum pernah lihat di negara lain ada satu proses mungkin nggak kelihatan tapi nggak apa-apa. Kira-kira, wah, ini ada unit sniper. Ini senang berburu ya mas ya? Itu cuma anak-anak mas, mainan anak-anak. Oh ini panen anak-anak tuh? Iya. Oh saya kira mas mau berburu. Oh, iya peluru beneran plastik, mainan Mas. anak-anak. Iya. Oke siap. Ada yang mau, wah ini masih vaping juga nih nampaknya. Ada cotton button ini. Oke, ada kesan-pesan terakhir yang Mas mau sampaikan buat teman-teman kira-kira apa Mas? Apa ya mas? Nggak biasa ngasih kesan pesan ya mas. Tapi tadi tips dari Mas untuk teman-teman yang ingin buat box tadi sudah disebutkan ya. Yang penting telaten itu ya, Iya. sama niat. Sama didalami mas. Didalami Semua ya. pekerjaan harus didalami. Oke. Jadi yang ingin mengontak Mas Agus ini atau Bigger Box, tadi di awal video sudah kita shoot. Kemudian nanti kalau misalnya yang tidak di awal video tidak melihat, ada di kolom deskripsi nanti saya sertakan alamat Mas Agus ini. Dan Instagram ada ya Mas ya? Ada. Oke siap. Oke Mas, nampaknya harus kita akhiri. Ini terima kasih saya ganggu. Ya. Tapi jadi satu. Jadi satu ya. Jadi oke Mas, udah sukses ya Mas ya. Amin. Semoga juga menginspirasi teman-teman semua untuk Siap. usaha ini Mas ya. Siap. Masih Mas. Iya. Monggo. Ya siap. Ya, siap.